sahabat WB, selamat malam semuanya. Melalui keunikannya, wanita berfungsi dan menjadi teladan. Kita nyanyi bareng dulu ya. Melalui keunikannya, wanita berfungsi dan menjadi teladan. Melayani sesama, melayani seperti Yesus, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Sekali lagi selamat malam, shalom sahabat WB dimanapun berada. Bersyukur banget ya malam hari ini kembali malam minggu kita bisa bersama-sama menyaksikan Instagram Live dari Wanita Bijak Indonesia. Salam kenal ya, saya Magdalena Krisinda. Saya adalah host dari Instagram Live malam hari ini dari jam 7 malam sampai nanti jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Udah berasa Natal belum sih sahabat BB? Saya udah pasang lampu nih kelap-kelip. Saya juga udah pakai filter Christmas tree. Udah lucu belum? Udah lucu ya. berasa kayak apa sih, di klub gitu ya. Tapi ini Holy Club ya. Baiklah, sekali lagi selamat bergabung di Instagram Live malam hari ini. Saya sungguh bersyukur sahabat WB karena malam hari ini kita bakal sharing tentang satu tema. Saya memang belum ketik sih temanya di ujung atas dari live ini, tapi saya mau kasih tahu nih sahabat WB kalau malam hari ini topik atau tema IG Live kita adalah menghadapi Goliat ya. Sekali lagi tema kita Goliat. Jadi kita mau hadapi. Gimana sinyal di tempat saya? Semoga aman ya. Suara oke, video juga oke. Kata Kak Ana 56GG sudah lucu, seger. Thank you Kak Ana, God bless you. Kak Ana, selamat malam. Saya lihat ada Kak Rosa nenggolan juga nih. Kemudian selain Kak Rosa ada Kak Marini Yuyun, ada juga Ibu Esther. Ibu Esther ini ya sahabat WB yang mau jadi sahabat sharing saya malam ini. Beliau adalah PIC WB Ibu Singkawang, Kalimantan Timur. Wow, spesial banget kan? Saya di Jogja, Ibu Esther ada di Singkawang, Kalimantan Timur. Baiklah, semoga malam hari ini sahabat WB, kata Kak Ana, hadapi Goliat harus kuat. Setuju Kak Ana? Setuju banget. So, tonton live ini ya Kak Ana dari awal hingga selesai karena Bu Esther kemarin sempat sedikit cerita gitu ya waktu briefing. Ternyata Goliatnya tuh gak hanya satu persatu dihadapi. Berderat barengan Goliat-Goliatnya. Nah, seperti apa sih cara Bu Esther ya taat sama Tuhan? Gimana cara Bu Esther menguasai diri sehingga dia bisa menghadapi Goliat itu dengan terus menjaga hatinya tetap tenang? Nah, pasti penasaran ya. Oh, Kalimantan Barat. Aduh, sorry banget. Ya bener. Singkawang, Kalimantan Barat
ya Kak. Kok aku bisa Kalimantan Timur sih? Oke, thank you Kak Yuyun buat ralatnya ya. Maafkan saya. Ini maaf atau terima kasih ya? Maaf begini ya. Terima kasih begini ya. Ya udah deh sahabat BB, mumpung lampu Christmas lamp di tempatku udah kelap-kelip dan Christmas tree-nya juga udah standby on di sini. Saya mau invite langsung Bu Esther ya, dengan akun Instagramnya adalah Esther FNGG _. Oke, saya invite. Aku siapkan tepuk tangan. Tunggu. Nah, yeay. Shalom Bu Esther. Selamat malam. Teman-teman semua. Selamat malam. Selamat menyambut Natal. Betul. Kita ada di bulan Desember ya Bu. Rasanya tuh kalau kelap-kelap gini cocok kan ya, bener kan? Kelap-kelip gini lampunya. Cocok. Cocok ya. Iya. Bu Esther apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Ya. Sehat bersama keluarga. Iya, sehat bersama keluarga juga sehat semua. Puji Tuhan. Selalu ada berkat Tuhan di dalam hidup kita. Wow, the best banget ya, the best banget. Kak Yuyun menyapa, selamat malam Bu Esther. Iya. Malam Bu Yuyun. Seru. Oke, by the way Bu Esther, terima kasih banyak ya udah mau di-invite untuk live bareng sama Wanita Bijak Indonesia. Thank you very much. Sama-sama, saya juga bersyukur boleh bergabung malam ini. Iya. Wah, seru. Dan topik malam ini tuh bagus banget ya, menghadapi Goliat. Tapi Bu Esther, sebelum kita mau lebih lanjut sharing, saya mau tanya kabar dulu nih. Kabar dari sahabat-sahabat WB yang ada di Singkawang, Kalimantan Barat. Gimana kabarnya selama pandemi ini? Oke, untuk Wanita Bijak di Kota Singkawang, puji Tuhan sampai hari ini tetap semangat. Ya, kami tadi siang baru merayakan Natal bersama dengan anggota modul 2. Jadi tim Wanita Bijak Singkawang dengan anggota modul 2, kelas-kelas modul 2 yang ada, kami kumpul bersama. Barusan merayakan Natal tadi jam 1 siang sampai jam 3 sore. Wow, luar biasa. Pandemi Natal, udah masih online atau onsite atau keduanya? Ya onsite ya juga online? Kami onsite. Di Singkawang masih aman lah untuk kumpul, tapi kami nggak terlalu rame-rame juga. 40 orang. Ya. Tetap protokol kesehatan nomor 1 ya. Iya. Puji Tuhan. Wow, semoga nih apa yang menjadi pelayanan teman-teman WB Singkawang menyemangati ya, membakar sahabat-sahabat WB di kota-kota lain. Wah, keren. Makasih Bu, sharing acara terkini dari WB Singkawang ya. Baik. Nah, Bu Esther, sebelum malam ini Magda ajak sahabat WB buat berdoa untuk memulai sharing kita. Izinkan saya menyapa dulu tuh teman-teman kita yang udah join. Boleh ya saya sapa sahabat WB ya? Silakan. Ya, Oke. Ada Kak Silvana TP, selamat malam, shalom. Kemudian ada Kak Ria 26, Kak Padmasari Marmata. Oke, selamat bergabung Kak. Kak Liwa Sihan, kemudian Kak Ana 56 GG. Kemudian saya nanti mohon doa ya, ultah saya bulan Desember ya Bu Esther, kata Kak Ana. Beneran hanya minta doa, nggak minta kado. Kadonya doa ya Bu Esther ya. Kemudian Kak Yuyun selamat malam. Kemudian Cung Muilan ya, terima kasih. Kemudian tadi sudah join juga bersama kita Kak Syafira Deviana. Lalu ada pula yang sudah bergabung Kak Angela Natalia Selina. Namanya bagus sekali. Kak Triwati selamat bergabung ya. Berikutnya ada Kak Kervin L. Oke, selamat malam semuanya. Shalom.
Bu, aku mau cek semangatnya Bu Esther dulu nih, aku mau ajak yel-yel. Oke. Wanita bijak. Wow. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Yes. Girls talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Yeay, puji Tuhan, puji Tuhan. Wow, semakin malam semakin banyak yang join, kita bersyukur banget. So, kita nggak usah berlama-lama ya Bu Esther, kita mau buka dalam doa ya. Boleh. Oke, kalau begitu Magda pimpin doa pembuka, nanti Bu Esther pimpin doa penutup ya. Oke. Oke. Baiklah, mari sahabat BB kita mau doa sebentar ya untuk menyimak satu sharing yang sangat memberkati. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk malam yang indah. Kami boleh bersama-sama menyaksikan Instagram Live bersama dengan Wanita Bijak Indonesia. Kau memberkati hamba-Mu Ibu Esther yang akan menyampaikan kabar sukacita dan kesaksian hidupnya yang kami percaya membangkitkan iman, bahkan menyegarkan jiwa serta membawa sukacita. Kami berdoa buat sahabat WB yang menyaksikan, Engkau memberkati, Engkau menyertai, bahkan Engkau memimpin dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Bu Esther, aku mau nanya, apa sih yang melatar belakangi tema kita malam ini menghadapi Goliat? Oke, iya. Satu tema yang ini ya, yang cukup yang membuat saya membuat tema ini karena kita tahu ya, kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya tantangan pergumulan hidup atau masalah-masalah hidup serta kehidupan kita itu berbagai macam lika-liku yang harus kita jalani. Tantangan itu, lika-liku itu adalah Goliat-Goliat yang harus kita hadapi. Dan terlebih lagi ya, bagi kita wanita bijak yang mau belajar bertumbuh bijak, pastinya mengalami suatu proses hidup. Jadi proses menuju bijak itu sangat mungkin melalui tantangan hidup yang saya katakan menghadapi Goliat-Goliat ya. Jadi Goliat-Goliat ini dapat berupa apa saja dan juga muncul dari mana saja dan juga dalam berbagai bentuk di dalam hidup kita. Mungkin bisa besar, bisa kecil, kadang butuh waktu yang lama atau cukup waktu yang singkat. Bahkan kadang bisa kita menang, mungkin juga kita bisa kalah di dalam menghadapinya. Seperti itu sih untuk hal yang melatar belakangi ya. Yang pertama seperti ini dan yang kedua. Kalau yang kedua itu respon ya. Respon seorang wanita bijak seperti apa saat menghadapi Goliat. Respon seorang wanita bijak seperti apa saat mengalami suatu proses. Nah, itu yang melatar belakangi saya memilih tema ini ya. Karena sebuah proses itu menunjukkan respon kita terhadap sebuah proses itu menunjukkan seberapa kita sudah bertumbuh bijak gitu. Dan seberapa kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Kalau menjadi bijak tanpa melalui suatu proses, bagi saya mungkin itu suatu hal yang mustahil gitu. Karena justru Tuhan memproses kita melalui tantangan hidup, melalui menghadapi Goliat, dan bagaimana kita merespon, itulah menentukan pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Seperti ini ya, terbentuknya sebutir mutiara. Masih ingat ya Bu Magda ya? Nah, jadi itu aku ingat banget. Itu di camp modul 1 ya, atau ya di camp atau di modul 1. Itu sesi awal-awal tuh abis prakem. Mutiara yang ditemukan. Ya, jadi seperti terbentuknya sebutir mutiara ya. Mutiara yang indah dan bahkan sangat berharga itu melalui sebuah proses yang tidak mudah gitu ya. Harus menahan sakit, harus bersabar, dan terkadang harus diam dan pasrah gitu ya. Bahkan
butuh waktu yang lama di prosesnya gitu ya, baru terbentuk mutiara yang indah dan berharga. Seperti itu sih yang melatar belakangi saya memilih tema menghadapi Goliat-Goliat. Betul. Nah, karena kita kan udah di bulan Desember nih ya, Bu Esther tadi sempat cerita, Goliat itu kan kesannya kayak kisah, langsung ingetnya kisah Daud ya, Daud yang kecil, yang sederhana, dengan segala kekurangan dan dayanya gitu ya. Tapi dia mengandalkan Tuhan, terus ingatlah Goliat. Padahal sebenarnya kalau kita belajar Goliat nggak usah nunggu, artinya gini, ini kan bulan Desember, biasanya kita nggak bahas tentang kelahiran Yesus gitu loh. Tapi hari ini tuh spesial banget menurut saya. Kita nggak ngebahas tentang bayi Yesus yang lahir gitu ya, tapi kita mau sedikit berjalan sebentar dari leluhurnya Yesus, yaitu Daud yang mengalahkan Goliat. Biar kita tahu perjuangan para leluhur dan pendahulu kita dengan luar biasa. Oke. Tapi apakah kebenaran firman Tuhan yang mendasari kita belajar atau mengingatkan tentang kisah sih, Bu? Soalnya kalau kisah Goliat tuh aku langsung ingetnya zaman sekolah minggu. Kalau Goliat pasti Daud. Iya. Jadi ini ya, seperti saat Daud melawan Goliat, memang sih anak-anak sekolah minggu sangat menghafal akan cerita ini gitu ya. Dan waktu itu Daud mendapatkan kemenangan. Dan kita tahu Goliat yang besar ya, tinggi besar dikatakan, bahkan memiliki peralatan perang yang lengkap gitu ya, serta dia gagah perkasa, seorang pahlawan gitu ya, seorang pahlawan bangsa Filistin yang gagah perkasa. Dia menantang bangsa Israel semua pada ketakutan gitu kan ya. Jadi ada Daud yang memberanikan diri, padahal Daud itu kecil gitu. Dan akhirnya dengan senjata yang sangat sederhana ya, Daud mengalahkan Goliat. Jadi itu bukan karena kehebatan Daud, bukan karena Daud punya strategi yang hebat gitu, bukan gitu. Tetapi dikatakan firman Tuhan ya, Daud membawa nama Tuhan. Melawan Goliat, Daud membawa nama Tuhan. Dan Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi Daud mengandalkan penyertaan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, dia percaya Tuhan akan memberinya kemenangan. Itu yang membuat Daud menjadi berani melawan Goliat. Dan akhirnya memang Daud tampil sebagai pemenang ya. Jadi walaupun waktu itu ada yang meremehkan Daud ya, jangan, nggak mungkin kamu akan menang gitu. Ada yang meremehkan Daud, tetapi Daud sangat beriman kepada Tuhan. Dia yakin Tuhan ada di pihak dia. Dia yakin dia pasti menjadi pemenang karena dia mengandalkan Tuhan. Ya, jadi itu sih yang membuat Daud berani menghadapi Goliat. Betul. Nah, Bu, tadi kan sempat cerita ya waktu Ibu sharing tentang latar belakang ya, bahwa Goliat itu tuh macam-macam dalam kehidupan saat ini ya, terkini. Misalnya bisa jadi pandemi ini adalah Goliat kita. Tapi tidak hanya melulu soal pandemi, karena efek domino dari pandemi cukup banyak. Misalnya kita merasa takut, khawatir, belum lagi kalau ya, sorry Bu, tadi sempat nge-lag beberapa menit.
beberapa Iya, detik ya. ngelek. Sorry. Semoga Iya, bisnis ngelek. sinyalnya lancar. Iya. Sorry banget ya sahabat WB, maklum nih. Kadang seperti inilah sinyal internet di daerah-daerah pinggiran. Saya tinggalnya di pinggiran Jogja. Jadi sinyalnya kadang sinyal-sinyal pinggiran. Baik, nyambung lagi ke tadi ya Bu ya, yang namanya Goliat itu kan, itu zaman Daud gitu ya, Goliat yang badannya besar, kekar, dan dia terlatih untuk perang gitu ya, dengan persenjataan yang komplit, sementara Daud dengan sangat sederhananya, dan dia membawa nama Tuhan. Nah kalau di zaman sekarang nih ya, Goliatnya itu kan macam-macam ya Bu, mulai dari pandemi yang nggak segera berakhir, Goliat kita tuh soal bisnis yang mungkin stagnan, Goliat kita berupa kesehatan kita yang semakin hari semakin harus kita jaga ekstra, bahkan mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit. Goliat kita bisa berupa rasa khawatir nih anak-anak sekolahnya gimana, khawatir nih kuliahnya gimana gitu kan. Bisa juga Goliatnya berupa rasa cemas gitu ya, sampai kadang nggak bisa tidur gitu kan, stres banget gitu. Nah Bu, untuk menjawab Goliat itu kebenaran firman Tuhan apa nih yang Ibu pengen sampaikan kepada sahabat WB? Ya, saya percaya ya kita masing-masing pastinya menghadapi Goliat kita masing-masing di dalam hidup kita. Dan mungkin ada yang sama Goliatnya, ada yang berbeda-beda Goliatnya gitu ya. Tetapi setiap kita pasti ada tantangan, pasti ada masalah dalam kehidupan gitu ya. Dan dalam prosesnya ada kalanya kita merasa Goliat itu terlalu besar gitu ya, dan juga terlalu kuat sehingga kita merasa tidak mampu nih menghadapinya gitu. Jadi saat seperti inilah kecantikan dalam kita ya, inner beauty kita itu diuji. Jadi itu bagaimana memiliki roh yang tentram dan roh yang lemah lembut. Jadi roh yang tentram ini berarti kita tidak khawatir, tidak panik, dan juga dalam tekanan, dalam menghadapi tantangan tetap mempercayai Tuhan gitu ya. Selalu menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kalau roh yang lemah lembut itu artinya kita bersedia dibentuk Tuhan. Bisa saja lewat Goliat-Goliat yang ada dalam hidup kita, itu pembentukan Tuhan buat kita gitu ya. Untuk semakin bijak, untuk semakin bertumbuh serupa dengan karakternya Kristus. Dan juga roh yang lemah lembut itu kita mau belajar ya, bersedia belajar, serta bersedia rela dan tidak mempertahankan hak. Nah, itu jadi kalau kita bisa memiliki kecantikan dalam ya, inner beauty ini, itu tidak terlepas dari rapot wanita bijak yang ketiga. Ya. Wanita. Bu, sebelum ngomong raport, aku jadi ingat itu kan Power of Beauty itu salah satu sesi juga ya di pembinaan WB Ibu. Kalau di sesi single, kalau nggak salah sih Wah Cantiknya deh sesinya namanya. Iya, Wah Cantiknya. Jadi kekuatan ini ya, apa istilahnya, kekuatan karakter kita gitu ya, roh tenang, roh tentram gitu ya, roh lemah lembut. Itu salah satu kecantikan batiniah kita ya. Oke. Kalau disambungin kemudian dengan rapot WB yang ketiga. Aduh, saya udah mulai lupa nih. Apa Bu rapot WB yang ketiga, Bu? Saya ingatnya cuma rapot WB yang pertama. Wanita yang menjaga mulut dan hati. Yang kedua, tiga. Apa sih, Bu? Ya, yang kedua wanita yang berfungsi sebagai penolong. Kalau yang ketiga itu wanita yang bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan dan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau memiliki inner beauty, itu benar-benar nggak bisa terlepas dari rapot yang ketiga ini. Karena kita bisa memiliki roh yang lemah lembut dan roh yang tentram, kita pastinya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi kita bertumbuh di dalam persekutuan dengan Tuhan dan juga firman Tuhan setiap hari. Jadi
Di sesi Power of Beauty ya, itu power statementnya mengatakan kecantikan tanpa karakter bukanlah cantik yang sesungguhnya. Ingat ya Bu Makda ya. Nah, jadi memang di dalam kita menghadapi Goliat-Goliat, kita butuh kecantikan dari dalam. Dan kecantikan dari dalam kita itu memang diuji saat kita menghadapi Goliat gitu. Apakah kita memiliki roh yang tentram? Apakah kita memiliki roh yang lemah lembut? Itu ditentukan dari seberapa dekat kita dengan Tuhan, seberapa kita bertumbuh di dalam persekutuan dengan Tuhan dan firman Tuhan. Sip, setuju banget sampai di sini. Rasanya langsung diingetin sama betapa kenangan modul 1, modul 2 itu membawa kita pada istilahnya GPS yang benar gitu ya sebagai wanitanya Allah atau wanita bijak. Wah, keren banget emang nih WB ya. Lebih keren lagi Tuhan Yesus sih ya yang menuntun WB sampai titik ini. Oke, Bu Esther, rasanya kita jadi pengen tahu loh untuk dengar kesaksiannya. Karena seperti apa sih Goliat-Goliat dalam Ibu Esther, kemudian saat Ibu menghadapi Goliat-Goliat itu, Ibu punya senjata apa gitu, mungkin firman Tuhan apa yang kemudian tuh jadi kekuatan yang besar buat Ibu. Boleh dong cerita kesaksian Bu Esther? Boleh, iya. Jadi sejak saya percaya Tuhan Yesus ya, itu di usia remaja, sudah banyak Goliat yang saya hadapi gitu ya. Saat saya mengikut Tuhan Yesus, saya memutuskan untuk dibaptis, itu saya sudah menghadapi Goliat. Karena keluarga besar itu sangat menentang kekristenan. Waktu saya dibaptis saya sudah tidak dianggap ya sama keluarga dan sempat diusir gitu dari rumah. Katanya di rumahnya nggak ada orang Kristen, kalau kamu orang Kristen pergi kamu ke gereja gitu. Jadi itu Goliat yang awal-awal di mana di usia remaja ya saya menghadapi Goliat seperti itu. Tetapi luar biasa lewat karya Tuhan, lewat penyertaan Tuhan, sekalipun seperti itu selalu ada berkat Tuhan dan semuanya indah pada waktunya gitu ya. Sampai terakhir saya sudah yatim piatu, sampai terakhir papa mama saya sempat saya injili, bahkan mama sempat bertobat gitu ya. Kalau cerita luar biasa itu kasih sayang Tuhan kepada saya gitu ya. Dan saya sangat bersyukur Tuhan memproses hidup saya dan terus membentuk saya agar bertumbuh bijak ya, agar bertumbuh bijak dengan harapan dapat semakin serupa karakter Kristus yang menjadi tujuan setiap kita di dalam Tuhan ya. Dan saya bersyukur sejak mengenal pelayanan wanita bijak, saya menjadi alumni waktu itu di tahun 2009. Jadi sudah 12 tahun ya, nggak salah kan ya, 12 tahun saya menjadi alumni di wanita bijak dan belajar di wanita bijak, bahkan boleh mengambil bagian pelayanan dalam wanita bijak ini, itu sangat-sangat bersyukur karena melalui pelayanan wanita bijak ini saya pribadi banyak sekali dibentuk ya, banyak sekali mengalami pertumbuhan kerohanian dan juga perubahan karakter. Jadi kalau dulu ya, sebelumnya itu ya, saat saya menghadapi Goliat, yang ada saya seringkali itu bertanya Tuhan seperti ini, mengapa sih Tuhan saya harus mengalami ini? Kenapa sih Tuhan mengizinkan saya mengalami masalah ini gitu ya? Di mana Engkau Tuhan? Kadang-kadang itu saya tanyakan kepada Tuhan dan juga bertanya, mengapa Tuhan membiarkan saya mengalami ini? Mengapa Tuhan membiarkan masalah ini terjadi dalam hidup saya? Bukankah saya sudah setia? Bukankah saya sudah rajin melayani gitu ya? Wah, kadang-kadang saya juga ngambek tuh sama Tuhan. Saya pernah
Iya, pernah ngambek sama Tuhan. Itu dulu ya. Tapi Tunggu. Apa yang bikin ibu ngambek? Masalah apa yang sampai ibu pernah satu momen ngambek sama Tuhan? Kan itu Goliat kan masalah itu. Itu masalah apa, Bu? itu masalahnya waktu mama saya meninggal ya. Jadi itu saya nggak siap menerima kehilangan seorang ibu waktu itu ya. Jadi waktu mama saya sakit-sakitan, saya tuh berdoa, berpuasa, berlutut, berair mata gitu, minta kesembuhan gitu. Tapi jawaban Tuhan itu lain gitu. Jadi ngambeklah saya sama Tuhan gitu ya. Jadi sempat seperti itu. Itu belum dewasa ya. belum terbentuk gitu. Jadi sempat menyalahkan Tuhan seperti itu, bahkan sempat menjadi malas untuk beribadah. Itu dulu-dulu seperti itu. Oke. Nah, kemudian saat seiring berjalannya waktu, kemudian belajar, bangun keintiman sama Tuhan, otomatis tidak serta-merta ya bahwa Goliatnya terus pergi ya. Iya. Setelah kita dekat sama Tuhan, Goliatnya berhenti enggak, tapi tetap aja sebenarnya ada Goliat, tapi respon kita yang mulai berubah gitu ya. Nah, iya. Apa yang kemudian Ibu hadapi persoalan yang paling berat, istilahnya Goliat terbesarnya tuh apa? Masalah-masalah yang Ibu hadapi beberapa tahun belakangan ini, yang kemudian Ibu Iya. bisa berkata bahwa Ibu bersama dengan Tuhan mengalahkan Goliat itu. Iya. Selama kita hidup pasti ada Goliat yang harus kita hadapi ya. Satunya mungkin sudah kita kalahkan, satunya mungkin sudah nggak ada gitu, tapi muncul lagi Goliat yang lain gitu. Jadi itu tidak akan pernah berhenti, itu terus memproses kita semakin bertumbuh gitu ya. Jadi kalau saat ini saya menghadapi satu proses atau menghadapi Goliat-Goliat yang ada, saya sudah tidak seperti dulu mempertanyakan Tuhan seperti itu. Tetapi yang saya katakan kepada Tuhan adalah seperti ini ya. Kalau saya ada mengalami Goliat yang ada gitu, saya bertanya kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, lewat masalah ini Tuhan mau saya belajar apa? Jadi Tuhan, lewat menghadapi Goliat ini saya harus bagaimana? Jadi itu sudah betul. Itu kembali ke respon ya Bu ya. Mulai mengalami satu perubahan respon menghadapi Goliat. Jadi semua itu tetap dalam proses seumur hidup gitu ya. Jadi saya bisa sampai demikian itu mengalami satu proses yang panjang, dan Goliat-Goliat yang ada itu. Pengen dong Bu Esther ceritain tuh tentang pergumulan mengalami penyakit langka itu loh. Penyakit langka, terus Tuhan izinkan bisnis ataupun usaha Ibu mengalami satu dicuri gitu ya, dirampok. Kemudian Ibu juga mengalami bagaimana ada dalam masa pandemi yang berkepanjangan dan Tuhan tetap tolong gitu dengan segala keterbatasan dan pemulihan ekonomi keluarga. Nah itu tuh saya yakin banyak di antara sahabat Wilby juga mengalami hal-hal spesifik yang seperti yang Bu Esther alami. Cerita dong Bu, biar sahabat Wilby juga makin dikuatin. Iya, Goliat yang besar gitu ya, ataupun Goliat yang kuat melawan saya, yang harus saya hadapi itu ya, salah satunya adalah saya memiliki satu penyakit langka. Ini penyakit yang kalau menurut dokter itu genetik ya, dari turunan gitu. Jadi saya sih berharap dari antara saudara-saudara saya cukup saya yang diturunkan gitu ya, yang lain-lain jangan deh gitu. Jadi sejak 2014 saya sudah tahu akan penyakit saya ini ya. Penyakit saya ini namanya polikistik kidney ya. Jadi itu di ginjal saya banyak kista. Jadi selain di ginjal juga ada di hati. Jadi kedua organ penting saya ini ditumbuhi kista-kista yang katanya banyak sekali oleh dokter ya. Terus tidak ada obatnya. Belum ada obatnya dan tidak bisa pengobatannya, tidak tahu harus bagaimana selain
menjaga pola hidup sehat, olahraga, pola makan dijaga, jangan stres katanya gitu ya dari dokter seperti itu, karena memang tidak ada obatnya gitu. Jadi di tahun 2014 saya sudah tahu penyakit ini. Tapi karena di tubuh saya ini ya nggak ada gejala apapun, saya tetap makan seperti biasa, kuat makan gitu ya. Saya tetap bisa tidur gitu. Jadi tetap beraktivitas seperti biasa, tidak ada gejala yang yang sangat nampak gitu, nggak ada gitu ya. Kalau Bu Makda lihat saya sekarang mungkin kelihatannya sehat gitu kan. Nah, jadi memang nggak nampak, hanya saja saya mudah sekali kelelahan. Nah, itu mungkin dari gejala itu gitu ya. Nah, jadi setelah terdeteksi ada polikistik ini di 2014, beberapa dokter ya sampai di Kucing juga sama hasilnya gitu. Tetap tidak ada pengobatannya gitu. Setelah itu saya merasa nggak ada. Saat pertama kali ketahuan saya sih sempat down. Karena dikatakan sama dokter, kalau mengganggu fungsi ginjal harus segera cuci darah. Kalau terlambat cuci darah, ya pasti meninggal gitu ya. Nah, jadi saya merasa, aduh saya masih muda gitu kan. Nah, itu awal-awal sempat down, tapi saya dikuatkan oleh suami, kami berdoa. Dan juga karena nggak ada gejala yang muncul, kita masih santai waktu itu gitu. Jadi terakhir saya kembali check up gitu ya, kembali check up di 2017 apa 18 dari dokter yang dari hasil saya dokter itu memanggil saya dan terus menanyakan, sebenarnya ibu sudah tahu belum kalau ibu banyak kista di ginjal dan di hati? Sudah, saya bilang gitu. Kenapa ibu santai katanya gitu? Ya karena saya nggak ada merasakan gejala apa-apa gitu kan ya. Oh ini serius, jangan anggap santai. Karena kalau ini nggak dipantau terus, fungsi ginjal dan fungsi hati ibu tidak tahu berfungsi normal apa tidak gitu. Jadi dokter itu menyarankan saya harus dicek rutin setiap 3 bulan. Jadi sejak 2018 saya sudah cek rutin ya untuk mengetahui fungsi ginjal dan fungsi hati saya. Itu memang dari situ. Dan saya cukup ini ya, karena saya istilahnya waktu 2014 saya sudah itu pertama kali tahu gitu ya, pernah down beberapa minggu, ya enggak sebulan lah, 2 mingguan saya down. Nah, di situ saya sudah bangkit lagi, berdoa senantiasa sama suami ini ya dikuatkan. Dan di situ saya membangun satu prinsip dan saya sudah juga belajar di Wanita Bijak gitu ya. Harus memiliki roh yang tentram dan roh yang lemah lembut. Roh yang tentram itu selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Saya percaya dan saya punya prinsip hidup mati saya di tangan Tuhan. Sekalipun saya ada penyakit, kalau belum waktunya Tuhan memanggil saya, tetap saya masih bisa hidup gitu. Jadi buktinya sejak 2014 saya sudah ketahuan ada polikistik seperti ini. Sampai hari ini puji Tuhan fungsi hati dan fungsi ginjal saya masih bagus gitu ya, masih baik. Nah, memang iya itu yang terjadi ya. Jadi saya juga percaya lewat ini Tuhan membentuk bagaimana saya bisa kuat gitu ya. Selain menghadapi sakit penyakit, saya juga menghadapi Goliat yang lain dengan waktu yang bersamaan ya, kata Bu Mada ya. Waktu yang bersamaan kan? Di rame-rame Goliatnya. Ya, di 2014 juga ya, rumah saya kemalingan. Ya, rumah saya kemalingan karena rumah saya waktu itu ada toko dengan rumah itu 10 menit lah ya dari rumah ke toko. Jadi kalau pagi hari saya sehabis ngantar anak ke sekolah, saya sudah di toko. Jadi rumah ini kosong gitu. Jadi karena rumahnya kosong, itu siang-siang tuh malingnya masuk gitu. Jadi malingnya masuk dan saya
banyak lah ya yang diambil oleh maling gitu. Itu juga satu Goliat yang saya harus hadapi. Selain ketahuan saya sakit, terus saya harus kehilangan banyak gitu ya, kehilangan harta benda karena rumah dibobol maling, apa yang tersimpan di rumah habis gitu ya. Jadi itu satu pukulan yang cukup berat, cukup apa ya, pokoknya cukup besar dan kuat itu Goliatnya gitu. Tetapi kembali lagi ya, memang suami istri ya, saya dengan suami yang saling menguatkan terus, berdoa terus, minta pertolongan Tuhan. Di situ Tuhan yang menguatkan kami ya, karena persekutuan kami dengan Tuhan itu baca firman, berdoa, bersaat teduh itu memang kami komitmen gitu ya, bersama suami juga. Terlebih lagi di saat kita menghadapi Goliat gitu, harus cari Tuhan, tidak bisa cari cara lain, tidak bisa cari orang lain, harus pertama-tama cari Tuhan dulu. Waktu kami kehilangan banyak, kita pastinya sedih ya, pastinya menangis gitu. Tetapi menangisnya di hadapan Tuhan, dan sampai pada tahapnya saya bersama suami menyadari dunia ini apapun yang kita miliki, kita hanya dipercayakan untuk mengelola. Kita bukan pemilik. Jadi kita hanya penata layan apa yang Tuhan percayakan. Kalau itu memang diambil, kita belajar untuk rela. Kembali lagi hati yang lemah lembut, bersedia rela untuk kehilangan. Ya, betul. Seperti itu. Iya sih, saya jadi ini ya, relate dengan bagaimana ibu akhirnya punya respon yang benar ketika mama dipanggil Tuhan gitu kan. Itu juga adalah titipan Tuhan buat kita anak-anak ya, para orang tua ini. Kita harus punya kerelaan juga untuk mengizinkan ya, artinya berdamai dengan situasi sedih saat itu. Terus yang berikutnya, kehilangan ketika harta benda kita yang sangat berharga, yang kita mungkin kita sudah kumpulin bertahun-tahun, itu adalah nilai bisnis kita, investasi kita, tabungan kita, semua di situ, dan harus Tuhan izinkan dirampok gitu ya. Dalam sekejap itu hilang semua, rasanya sedih, dan akhirnya punya respon untuk bisa berdamai dengan situasi itu, merelakan, karena akhirnya ya di dunia ini nggak ada yang abadi gitu ya. Tuhan semua titipkan kepada kita, dan kita harus hati-hati nih sama hal-hal yang Tuhan titipkan kepada kita. Jangan sampai hati kita atau fokus kita termakan di situ istilahnya gitu. Oke. Bu Esther, nggak terasa loh waktu kita tinggal 4 menit lagi, cepet banget ya. Serius, aku masih pengen mendengar kesaksian-kesaksian lain, tapi paling tidak itu menggambarkan banget Goliat yang besar gitu ya dalam kehidupan kita, termasuk mungkin yang hari-hari ini ya teman-teman kita. Ini aku agak nyimpang sedikit buat yang lagi single, barangkali Goliatnya adalah di masa kesendirian gitu ya, rasa sepi mungkin, rasa sendiri, rasa kok nggak segera punya pacar misalnya gitu ya, teman-teman single ngerasa itu Goliat terbesar tuh soal pasangan hidup. Kemudian tidak hanya soal itu, mungkin juga pekerjaan yang makin hari makin berat dan menantang, itu juga Goliat kita. Kerjaan makin tambah, gajinya tetap aja misalnya gitu ya. Atau Goliat kita juga berupa hutang piutang misalnya ya. Kita terlilit hutang karena harus menanggung sesuatu misalnya. Nah, itulah Goliat masa kini yang kita harus berespon dan menyikapinya dengan bijak gitu di dalam Tuhan. Oke, Bu Esther, sebelum kita tutup dalam doa, dari topik menghadapi Goliat-Goliat ini dan kesaksian Ibu Esther tadi yang luar biasa, apa yang Ibu ingin motivasikan buat sahabat WB? Ya, sebenarnya masih banyak ya Goliat-Goliat yang harus diceritakan, tetapi karena masalah waktu cukup, dan motivasi yang mau saya tularkan. Apalagi kita nggak tahu ya, di menjelang akhir tahun ini kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kita nggak tahu tuh di depan kita akan menghadapi apa gitu ya. Pandemi juga belum berlalu gitu ya. Memang kondisi ekonomi, kondisi dalam berbagai bidang itu berat, sulit untuk dijalani gitu ya. Jadi
sahabat WB, bagaimana dengan bentuk Goliat yang Anda hadapi saat ini? Kecil atau besar, gampang atau sulit untuk menghadapinya ya. Butuh waktu yang lama atau waktu yang singkat di dalam melawannya. Saya katakan janganlah takut karena Tuhan menyertai kita. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi andalkan Tuhan ya. Percayalah, kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi berpikir positif bahwa lewat Goliat yang ada, lewat ujian yang ada, yang Tuhan izinkan ya untuk kita jalani adalah untuk kita bisa ke level hidup dalam iman yang lebih meningkat dan semakin bertumbuh di dalam serupa Kristus. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan juga di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ya, dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi Tuhan tahu seberapa kita kuat, Tuhan tahu porsi kita masing-masing. Jadi itu tidak pernah melampaui kekuatan kita. Dan kita hanya perlu mengandalkan Tuhan, perlu berpikir positif, perlu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Menghadapi badai apapun, Tuhan bersama kita. Maju terus, bersemangat terus, hidup bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yes, amin. Terima kasih banyak Bu Esther. Dua bagian ayat yang benar-benar jadi highlight kita hari ini tentang menghadapi Goliat tadi Filipi 4 ayat 13 dan 1 Korintus 10 ayat 13 itu menjadi kekuatan hari demi hari untuk kita tetap memiliki roh tentram, roh tenang dan roh damai sejahtera, roh lemah lembut juga sebagai wanita bijak. Oke Bu Esther, terima kasih sekali buat sharing malam hari ini. Dan sebelum kita tutup dalam doa, saya mau say thank you dan say hi kepada Kak Triwati, Kak Gloria Mutiara, Kak Yeni Kukuh, dan Kak Yuyun yang masih join malam hari ini. Terima kasih, God bless you. Dan habis ini kita akan tutup dalam doa. Dan setelahnya nanti saya bakal invite Kak Yuyun untuk berbagi kabar terkini pelayanan wanita bijak Indonesia. Nah, silakan Bu Esther. Yuk kita tutup dalam doa, Bu. Iya, kita berdoa. Ya, Bapa di surga, yang kami sembah dan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebentar kami akan meninggalkan tahun 2021. Banyak hal yang boleh terjadi, banyak hal yang boleh kami jalani dan kami alami. Tetapi satu hal yang kami percaya, Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau selalu memberi kekuatan kepada kami. Di dalam kami menyambut tahun yang baru, tahun 2022 di depan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menolong kami untuk tetap kuat di dalam mengikuti Tuhan, tetap boleh taat dan setia di dalam jalannya Tuhan, melalui tantangan apapun, melalui Goliat-Goliat apapun yang harus kami hadapi. Biarlah sungguh kami boleh setia dan selalu mengandalkan Tuhan saja di dalam hidup kami, di dalam menghadapi Goliat-Goliat yang ada, agar kami boleh tampil sebagai pemenang dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini kami bersama-sama boleh saling belajar dan saling berbagi. Engkau terus memberkati untuk pelayanan wanita bijak, menjadi berkat yang besar bagi wanita-wanita
untuk dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Bu Esther, sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati, selamat melanjutkan akhir pekan bersama dengan keluarga ya Bu Esther ya. Iya, terima kasih. Baik, sampai jumpa Bu. Bye. Dadah, Tuhan Yesus berkati. Amin. Puji Tuhan sahabat BB, akhirnya sharing dari Bu Esther benar-benar memberkati kita ya. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Baiklah sahabat WB, karena sekarang masih menit ke 51 jalan dari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Saya mau invite dulu nih Kak Yuyun. Pasti Kak Yuyun punya banyak kabar gembira buat sahabat WB jelang akhir tahun. Nah, saya invite dulu Kak Yuyun. Shalom Kak Yuyun. Shalom Kak Magda. Kak Magda, aku juga bagus banget. Iya, aku juga udah persiapan Natal loh Kak. Iya, gitu. Iya ampun, bagus. Apalagi Kak, Natal Korporat Pelayanan Wanita Bijak yang minggu lalu sempat saya hadir. Saya juga lihat Kak Magda hadir gitu kan. Itu, iya, tahu nggak? Tapi jangan sedih Kak. Jangan sedih buat sahabat WB yang kebetulan tidak bisa hadir. Jangan takut, jangan khawatir. Karena acaranya itu bisa dilihat di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Liputan acaranya. Yang pastinya seru banget ke acaranya. Banjir hadiah. Dan yang luar biasanya lagi Kak, itu ada angklung, persembahan angklung dari PIC regional. Itu juga bisa dilihat di YouTube channel Wanita Indonesia, di Instagram TV juga bisa. Dan yang luar biasanya lagi yaitu firman Tuhan yang disampaikan. Saya sangat diberkati loh Kak. Jadi aduh nggak nyesel deh gitu kan. Ikut Natal Korporat gitu kan. Jadi sangat diberkati dengan acaranya semuanya gitu. Jadi acaranya pastikan sahabat WB berkat ya. Acaranya iya, padat betul. sama berkat beneran. Iya, iya betul. Natalannya ya. Tapi bisa meriah ya, bisa seru, pesan Tuhan juga tersampaikan gitu kan. Sahabat WB yang tidak sempat untuk bergabung, tidak sempat untuk join, saksikan di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Gitu. Selain itu Kak, saya mau ingetin buat sahabat WB, di bulan Februari nanti itu akan diadakan camp pembinaan wanita bijak single go virtual. Jadi tahun depan masih tetap dilakukan Kak secara virtual ya. Jadi jangan khawatir buat sahabat WB para single dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Dari Papua, dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Medan semuanya. Ataupun dari luar negeri, Kak boleh ikut dan bisa ikut gitu. Jadi pembinaannya ini dilakukan tanggal 19 Februari, 26 Februari, tanggal 5 Maret, dan tanggal 12 Maret. Itu setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 12.15 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi buat sahabat WB yang dari area di luar waktu tersebut bisa menyesuaikan diri gitu. Jadi bisa Kak dari mana aja ya acara. Iya, habis makan siang virtual pembinaannya. Kita bisa beberes dulu, kita bisa siap-siapin selesaikan pekerjaan kita. Kita konsentrasi, kita siap untuk menerima berkat Tuhan di dalam camp pembinaan yang pastinya itu bagus banget Kak. Karena banyak sekali saya sendiri juga mengalami bagaimana saya mengalami Tuhan, kasih Tuhan. Saya dibukakan banyak hal lewat pembinaan wanita bijak ini gitu. Jadi buat sahabat WB, ayo para single yang belum ikut buruan join. Buruan daftar ya. Camp Wanita Bijak Single Goes Virtual. Untuk informasinya ada di feed Instagram
Kalau misalnya pengen cepat, boleh langsung DM Instagram. Atau bisa juga ke WhatsApp call center Wanita Bijak Indonesia di 081210500789. Oke, berikutnya Kak, informasi yang berikutnya itu adalah podcast Wanita Bijak sudah keluar loh Kak, episode yang terbarunya. Yeay. Podcast Iya, ini tayang setiap dinanti-nantikan. bulannya. Iya. Betul lagi, maksudnya betul. Kok ngomong benar dan betul jadi bentul. Betul. Iya Kak. Dan podcast kali ini Kak bagus banget Kak. Aduh, aku diberkati juga loh Kak dengan podcast kali ini. Itu tentang a heart full of God love gitu kan. Bagaimana kisahnya tentang Bunda Teresa, tentang Mother Teresa gitu kan. Bagaimana kasihnya kepada Tuhan itu melahirkan kepekaan. Kepekaan untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang membutuhkan gitu. Kita pun bisa belajar loh Kak dari kisah ini, dari kisah Mother Teresa. Bagaimana kita mengasihi Tuhan itu. Tunggu kok suara Kak Yuyun putus-putus di tempatku. Oh ya? Coba ya. lanjutin ya. Semoga abis ini lancar. Lanjutin ya. Ya. Jadi di podcast kali ini Kak, saya itu belajar bagaimana ketika kita memiliki kasih kepada Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, itu akan menimbulkan atau memunculkan kepekaan kita, kepekaan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Jadi itu juga masuk loh Kak di rapot Wanita WB yang tadi disebutkan, ya kan? Melatih kepekaan kita bertumbuh menjadi penolong. Iya, menjadi penolong. Iya. Wanita yang berfungsi sebagai penolong gitu. Jadi apalagi itu kan kekuatan kita Kak. Peka menjadi penolong gitu. Kita bertumbuh gitu kan. Tapi ya itu tadi diawali dengan kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Ya kan? Oke. Nah, yang buat sahabat WP yang penasaran, langsung aja cus bisa ke Anchor, bisa juga ke Spotify. Dengarkan, kita dengarkan sambil belajar, nikmati podcast Wanita Bijak. Masukin keywordnya apa di Spotify? Wanita Bijak Indonesia. Wanita Bijak Indonesia. Wanita Bijak Indonesia. Nanti langsung muncul Kak, ada banyak sekali konten-konten yang ada gitu kan. Jadi baik. Bagus banget, sangat memberkati tentunya gitu. Ya, sekian Kak. Iya, sekian informasi dari saya. Thank you Kak Kita Yuyun. ketemu lagi minggu depan. Buat kabar gembiranya. Oh iya, Kak, omong-omong, minggu depan kan hari Natal. Jadi kita nggak ada Instagram live ya. Tanggal 25 ya, besok minggu depan ya, hari Sabtu. Iya, kan kita mau Natalan, Kak. Kita ada konten juga di Instagram mengisi acara Natal 25. Nanti kita bakal ganti Instagram live kita, bukan ganti sih sebenarnya. Kita isi IG live-nya dengan satu konten dari ini ya, Bapak-bapak penasehat WB ya, bener kan? Iya, betul. Betul Kak, betul. Terus boleh juga tuh Kak buat sahabat WB Kak. Buat sahabat WB yang mau mengucapkan selamat Natal, boleh juga tuh. Ya kan? Dibuatkan klipnya, dibuatkan vlognya, videonya, nanti bisa dikirim Kak lewat DM Instagram atau ke WA. Gitu. Betul. Iya. Oke deh Kak, siap. Terima kasih banyak buat kabar tanggal 25 Desember. Dan hari Sabtu depannya tanggal 1 Januari 2021. Nah, itu juga nanti ada konten spesial yang tadi Kak Yuyun bilang, kita bakal beri ruang atau kesempatan buat sahabat WB dimanapun berada mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Boleh dibuat sekreatif mungkin dalam bentuk dalam bentuk video. Boleh dibuat dalam bentuk video. Iya. Oke. Wah, pastinya seru banget. Sama-sama. Sama-sama Kak, Tuhan berkati. Amin. Have a nice weekend Kak Yuyun. Wah, puji Tuhan ya sahabat WB.
Puji Tuhan banget. Nah, puji Tuhan banget ya. Terima kasih buat sahabat WB yang sudah menyaksikan dari awal hingga selesai. Bahkan yang secara khusus nonton di tayangan Instagram video. Nantinya bakal kita simpen nih IG live-nya di IG video Wanita Bijak Indonesia. Terima kasih ya. Selamat berakhir pekan. Saya Magdalena Krisinda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Melalui keunikannya wanita berfungsi dan menjadi Play by you. Oke deh, kalau begitu udah cukup ya IG live-nya. Jadi pengen nyanyi lagi, udah deh nyanyinya nanti nonton dari YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Jangan lupa subscribe. Bye, 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 bye.